Stables. Adios, big brother. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us season pertama episode ke-6. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Joel dan Ellie akhirnya bertemu dengan dua orang baru, Henry dan Sam. Mereka memutuskan bekerja sama untuk kabur dari Kansas City. Saat pelarian semakin genting, kelompok Kathleen berhasil mengepung mereka. Tapi semuanya berubah ketika sebuah truk jatuh ke dalam tanah dan memunculkan gerombolan infected yang langsung menghancurkan seluruh barisan Kathleen. Mereka berhasil lolos dari kekacauan itu. Tapi malam itu membawa kejutan yang tragis, karena Sam ternyata sudah tergigit, di mana Ellie yang mencoba menyelamatkannya dengan darahnya sendiri, tapi keesokan paginya, Sam berubah menjadi infected dan menyerang Ellie. Henry yang panik menembak adiknya sendiri, lalu mengakhiri hidupnya tak lama setelah itu. Episode 6 dibuka dengan suasana 3 bulan setelah kejadian tragis di Kansas City. Salju kini menutupi daratan, di sebuah gubuk terpencil, sepasang suami istri lanjut usia tinggal dengan tenang. Joel dan Ellie mendatangi tempat itu dan Joel langsung menodongkan senjata sambil menanyakan lokasi mereka berada. Namun, karena si kakek dan nenek bersikap jujur dan tidak memusuhi, Joel dan Ellie pun lebih santai saat menginterogasinya. Joel kemudian bertanya arah terbaik menuju ke barat, tapi si kakek malah menyarankan untuk pergi ke timur saja. Katanya daerah barat terlalu berbahaya, dan bisa jadi Tommy, saudara Joel, sudah tidak selamat. Go east. But we see the bodies they leave behind. Mommy. Nope. What about the fireflies? Setelah mendapatkan info itu, Joel dan Ellie keluar dari gubuk dan melanjutkan perjalanan. Namun tak lama, Joel tiba-tiba terlihat sesak napas dan lemas. Ia menutupi kondisinya dari Ellie dan tetap memaksa berjalan. Tommy and the fireflies. Setelah itu, penonton diperlihatkan sekilas adegan kilas balik saat Henry mengakhiri hidupnya setelah membunuh Sam, mengingatkan kembali bagaimana kerasnya perjalanan yang sudah mereka lalui. Kembali ke masa sekarang, Joel dan Ellie berhasil melewati sungai yang dikenal dengan sebutan Sungai Kematian. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat semalam di alam terbuka. Di momen tenang itu, Ellie bertanya kepada Joel, jika vaksin benar-benar berhasil dan semuanya selesai, apa yang akan Joel lakukan setelah itu? Joel menjawab bahwa mungkin ia akan tinggal di peternakan dan berternak domba. Saat Joel bertanya balik, Ellie justru terlihat bingung karena belum tahu harus melakukan apa setelah semuanya selesai. Obrolan mereka kemudian berubah menjadi lebih serius saat Ellie menceritakan sesuatu yang belum pernah ia katakan pada siapapun. Ia bilang bahwa saat Sam digigit, ia mencoba menyembuhkannya dengan darahnya sendiri, tapi hal tersebut tidak berhasil. Joel hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. I reckon it's a lot. I knew he was infected. Sheep ranches on the moon. Malam pun makin larut dan Joel saat berjaga terlihat malah tertidur. Saat bangun, ia terkejut melihat Ellie sudah berjaga sendiri sejak tadi. Ellie bilang bahwa ia baik-baik saja dan semua aman. Mereka lalu bersiap kembali melanjutkan perjalanan mereka. If that happens, Tak lama kemudian mereka sampai di dekat sebuah bendungan besar. Saat melanjutkan perjalanan, Ellie tiba-tiba merasa ada yang aneh. don't ask me. I don't have a clue. Dan mereka menyeberangi sebuah jembatan panjang di tengah pegunungan bersalju. Perjalanan masih jauh dan di tengah jalan Ellie sempat mencoba bersiul. I'm learning how to whistle. You don't know how to whistle? Dan benar saja, mereka dikepung oleh sekelompok orang bersenjata yang menunggang kuda. You been near infected? There's no infected out. Kemudian Joel dan Ellie diperintahkan untuk menaruh senjatanya di lantai, dan seekor anjing dikerahkan untuk mencium apakah mereka terinfeksi atau tidak. Joel yang sempat panik hanya bisa pasrah saat anjing itu mulai mendekati Ellie, tapi ternyata tidak ada reaksi negatif dari anjing tersebut. Anjing tersebut terlihat malah bermain bersama Ellie. Setelah itu, Joel ditanya tentang tujuannya. Ia menjawab bahwa ia sedang mencari saudaranya. Mendengar nama Joel, salah satu pemimpin rombongan itu langsung memutuskan untuk membawa mereka ke camp. Setibanya di sana, mereka melihat bahwa tempat itu bukan sekedar camp biasa, tapi sebuah komunitas besar yang sudah tertata rapi seperti pemukiman mandiri. Joel akhirnya bertemu lagi dengan Tommy yang ternyata masih hidup dan sehat.
Keduanya langsung berpelukan setelah lama tidak bertemu. Joel dan Ellie diajak melihat-lihat isi pemukiman yang bernama Jackson. Mereka diperlihatkan fasilitas-fasilitas umum yang lengkap. Maria menjelaskan bahwa komunitas ini hidup dengan sistem berbagi dan kolektif, semacam sistem komunis yang mereka anut secara sukarela. Kemudian Tommy pun langsung memberikan makanan kepada Joel dan Ellie. Meskipun Ellie terlihat lahap dengan makanannya, tapi Ellie juga terlihat kesal karena merasa hampir dibunuh sebelumnya oleh orang-orang yang ternyata sekampung dengan Tommy. Perempuan yang memimpin kelompok penunggang kuda tadi akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya Maria, dan ia adalah istri Tommy. How about a tour? Di tengah sekeliling area itu, Ellie melihat seekor kuda muda yang kemudian bernama Shimmer. Maria yang melihat Joel tampak butuh waktu pribadi dengan Tommy, lalu menawarkan untuk mengajak Ellie membersihkan diri dan memberi Joel waktu sendiri bersama adiknya. Sementara itu, Ellie baru saja selesai mandi dengan air hangat dan merasa lebih segar. Ia kemudian menerima surat dari Maria yang memintanya datang ke rumah seberang. Joel dan Tommy akhirnya punya waktu untuk berbicara berdua. Mereka duduk di sebuah bar dan pembicaraan awalnya berjalan canggung. Joel tampak kecewa dan menutupi kondisi sebenarnya tentang Tess. Ia berbohong bahwa Tess masih hidup dan hanya sedang menjalankan misi lain. Joel lalu menanyakan keberadaan Fireflies dan mengajak Tommy ikut bersamanya ke Colorado untuk mencari mereka. Tapi Tommy menolak ajakan ini. Joel yang frustasi mulai memojokkan Tommy. Ia bertanya apakah penolakan itu karena Maria yang melarang, kepada Joel bahwa Maria sedang hamil anaknya. Tommy senang tapi juga takut dengan tanggung jawab yang baru. Namun Joel justru terlihat tidak peduli dan bahkan terkesan acuh. Sikap Joel membuat Tommy yang kesal, merasa bahwa Joel tidak bisa ikut bahagia untuk dirinya. Percakapan pun berakhir dengan Joel yang meninggalkan ruangan dalam diam. Saat di luar, Joel kembali merasakan sesak di dadanya dan sempat berhenti sambil menatap seorang perempuan dari jauh yang terlihat seperti anaknya, Sarah. Di dalam rumah itu, Ellie melihat papan kayu yang tertulis dua nama, yaitu Kevin dan Sarah. Maria. Ternyata Sarah adalah anak Joel dan Kevin adalah anak Maria. Keduanya sudah meninggal sebelum wabah Cordyceps terjadi. Dalam percakapan yang menyusul, Maria memperingatkan Ellie agar tidak terlalu bergantung atau percaya penuh kepada Joel. Ia merasa Joel adalah sosok yang berbahaya. Meski Ellie mencoba membela Joel dengan mengatakan bahwa Joel sudah berubah, namun Maria tetap menyarankan agar Ellie tetap waspada. I'm gonna ask you what you're doing with him. Good. But there are clearly there's a whole lot you're are the ones we trust. Setelah itu, Ellie diajak menonton film di bioskop kecil dalam pemukiman. Ia duduk bersama anak-anak lain. Who's the toasty boy? Malam harinya, Tommy datang menemui Joel yang sedang berusaha memperbaiki sepatu bootsnya. Melihat kondisi sepatu Joel yang sudah rusak, Tommy langsung memberikannya sepasang sepatu yang baru. Ia juga meminta maaf atas sikap dan kata-kata sebelumnya dan mengakui bahwa ia seharusnya lebih memahami betapa berat hidup yang telah dialami Joel. Joel kemudian bertanya apakah perjalanan menuju markas Fireflies ini benar-benar aman atau tidak. Ia mulai ragu pada dirinya sendiri, merasa terlalu tua, lambat, dan bahkan pendengarannya sudah tidak sebaik dulu. Ia takut tidak mampu menjaga Ellie jika situasi memburuk. Akhirnya, Joel memutuskan untuk jujur kepada Tommy. Ia memberitahu bahwa Ellie sebenarnya kebal terhadap infeksi. Joel pun menceritakan segalanya mulai dari saat Tess digigit sampai perjalanan mereka bersama hingga peristiwa tragis dengan Henry dan Sam. Ia mengaku bahwa selama ini ia diliputi rasa takut. Ia tak sanggup kehilangan orang lagi dalam hidupnya dan takut jika gagal melindungi Ellie. Karena itu, Joel memohon kepada Tommy agar ia yang membawa Ellie ke markas Fireflies demi keselamatannya. Ia juga meminta agar hal ini dirahasiakan dari Maria. Setelah berpikir sejenak, Tommy akhirnya setuju. Setelah percakapan itu, mereka berpisah. Tommy menunjukkan arah ke penginapan Joel dan Joel pun berjalan menuju kamar tempat Ellie beristirahat. Saat hendak masuk, Joel ingin bicara baik-baik, namun ternyata Ellie sudah mendengar semua percakapannya dengan Tommy. Ellie langsung menunjukkan rasa kecewanya. Ia marah karena merasa Joel ingin meninggalkannya. Meski Joel berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin Ellie aman, Ellie tetap bersikeras bahwa dirinya merasa lebih aman jika bersama Joel. Ia bahkan sempat menyebut nama Sarah, anak perempuan Joel yang telah meninggal. Ucapan itu membuat Joel tersinggung dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia memilih keluar dan meninggalkan Ellie sendirian. Malam itu Joel duduk merenung, pikirannya melayang pada kenangan tentang Sarah anaknya. Keesokan paginya, Tommy datang mengetuk pintu Ellie dan mengajaknya ke kandang kuda. Stables.
Tapi sesampainya di sana, Joel ternyata sudah menunggu dengan kuda yang telah dipersiapkan. Ia berubah pikiran meski sempat ragu, Joel kini bersedia membawa Ellie menuju markas Fireflies. Setelah itu, mereka berpamitan dengan Tommy. Setelah berpisah, Tommy mengatakan bahwa Joel dan Ellie akan selalu punya tempat di Jackson. Jika suatu hari nanti, mereka ingin kembali. Joel dan Ellie pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Adios, big brother. Mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil berbicara ringan. Ellie penasaran tentang seperti apa dunia sebelum hancur. Ia membayangkan bahwa semua kota dulunya seperti Jackson, tenang dan tertata. Joel menjelaskan bahwa dunia dulu memang jauh lebih sibuk dan tidak sekecil Jackson, termasuk adanya olahraga seperti baseball yang sangat populer. Beberapa waktu setelah meninggalkan Jackson, Joel dan Ellie berhenti sejenak untuk latihan menembak. Ellie yang sangat antusias, tapi terus-menerus gagal mengenai target. Namun saat Joel mengambil alih senjatanya, dia berhasil menunjukkan bahwa dirinya bisa menembak tepat sasaran. Country. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah universitas yang dulunya digunakan sebagai markas Fireflies. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gedung tersebut. Mereka mulai menjelajahi gedung-gedung yang tampak kosong sambil terus berbincang. You can do for me. Why is that funny? Look at them go. First time seeing a monkey? Yeah. Dan melihat kondisi gedung yang sudah kosong. Tiba-tiba suasana yang tenang itu mendadak berubah saat mereka mendengar suara dari atas bangunan. Setelah dicek, ternyata hanya seekor monyet yang berlarian. Tapi saat Joel, Ellie yang hendak turun, mereka melihat beberapa orang asing bersenjata datang dari arah luar. Joel dan Ellie berusaha menghindari konfrontasi dan mencoba kabur dengan mengendap-endap. Sayangnya, mereka tidak bisa menghindari sepenuhnya. Salah satu dari penjara menyerang Joel secara tiba-tiba, dan terjadi perkelahian singkat. Joel berhasil mengalahkan penyerangnya, tapi ia tertusuk kayu di bagian perut. Meski dalam kondisi terluka, Joel dan Ellie tetap berhasil kabur menggunakan kuda. Namun luka Joel cukup parah. Di tengah perjalanan, tubuhnya mulai melemah dan akhirnya ia terjatuh dari kuda. Ellie yang panik langsung menghampirinya. Joel terbaring tak sadarkan diri. Sementara Ellie bingung harus berbuat apa. Oke, sekian alur cerita dari Last of Us episode ke-6. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 7 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!